Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jasimi dari Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Izinkan saya untuk mempresentasikan salah satu artikel yang telah dosen saya berikan untuk mereview atau mempresentasikan salah satunya. Ini adalah tugas mata kuliah kolokium, yang mana dalam tugas ini yaitu mempresentasikan sebuah artikel dari beberapa artikel, pilih salah satu. Di sini saya mengangkat judul segmentasi wilayah terdampak bencana berdasarkan fitur geoposisi. Nah, di sini pada presentasi ini saya buat PPT oleh saya sendiri. Presentasi ini akan membahas pentingnya segmentasi wilayah terdampak bencana dengan memanfaatkan data geoposisi untuk meningkatkan respons dan mitigasi bencana. Nah, apa sih latar belakang dari judul yang saya bacakan tadi? Adapun latar belakangnya yaitu yang pertama ada di situasi bencana, mengetahui area terdampak, memastikan distribusi bantuan yang efektif dan tepat waktu. Kemudian ada data geoposisi yang mana membantu mengidentifikasi pola kerusakan, meningkatkan akurasi analisis dan respons. Kemudian di dalam artikel ini tentunya ada saya pindahkan dulu ya. Nah, tentunya di artikel ini ada tujuan dan pernyataan penelitian. Di sini adapun tujuan penelitian dari sebuah artikel ini yaitu untuk mengembangkan metode segmentasi wilayah bencana menggunakan data geoposisi untuk mengevaluasi dampak. Misalnya ada dampak bencana dengan menggunakan geoposisi. Di situ kita lebih efisien dan lebih akurat dalam pemetaan di mana letak bencana tersebut misal. Kemudian ada pernyataan penelitian, yaitu yang pertama ada fitur efektif untuk segmentasi. Kemudian ada cara segmentasi berkontribusi pada respon bencana. Nah, saya pindah dulu ya. Di sini ada metode penelitian. Adapun dari artikel ini, yang pertama di metode penelitiannya ada 3. Yang pertama itu adalah pengumpulan data, yaitu yang mana data geoposisi diperoleh dari citra satelit, sensor lapangan, dan data cuaca. Setelah saya baca artikel tersebut, datanya dikumpulkan dari geoposisi yang diperoleh dari satelit, sensor lapangan, dan data cuaca. Kemudian ada teknik segmentasi, yaitu menggunakan clustering spesial untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan pola dampak. Nah, di situ akan di clustering yang mana wilayah-wilayah mana yang berdampak bencana begitu. Kemudian ada analisis multivariasi, yaitu memperhitungkan kepadatan penduduk dan kondisi geografis untuk hasil yang lebih akurat. Nah, misalnya kita analisis dulu di sebuah bencana di sebuah wilayah yang kena bencana tersebut ada beberapa penduduk dan kondisi geografisnya di situ supaya lebih efektif dan lebih tertarget gitu, biar tidak salah target. Nggak bisa dibilang begitu. Nah, di sini ada hasil segmentasi pada wilayah terdampak. Adapun peta wilayah menunjukkan dampak bencana berdasarkan tipe seperti gempa dan banjir. Nah, dari hasil segmentasi pada wilayah terdampak tersebut, di peta wilayah menunjukkan dampak bencana berdasarkan tipe seperti gempa dan banjir.
bencana alam yang terjadi. Kemudian di situ ada visualisasi dengan warna berbeda, mengindikasikan tingkat kerusakan setiap area. Misal seperti yang foto pada ini, kita taruh saja yang kuning ini terjadi gempa misal 5,7 di sini. Nah, di sini yang merah ini berarti dia merupakan wilayah yang telah terjadi dampak yang lebih besar. Bisa dibedakan menggunakan warna pada peta tersebut. Mungkin begitu. Nah, kemudian ada pembahasan hasil. Adapun pada artikel yang saya kutip, pada pembahasan hasil segmentasi wilayah terdapat 2 poin, yaitu identifikasi area prioritas, yaitu segmentasi membantu mengidentifikasi area prioritas untuk menyalurkan bantuan secara efektif. Nah, di situ kan kita identifikasi area yang mana dulu, misal yang kayak tadi yang di sini. Sini ada wilayah yang terdampak lebih besar daripada yang kuning, misal begitu. Nah, di sini kita identifikasi dulu. Sudah kita identifikasi untuk menyalurkan bantuan secara efektif, yang mana luan kita bagikan misal dalam bentuk penyaluran bantuan. Kemudian ada peningkatan respon, yaitu menggunakan analisis geoposisi menunjukkan peningkatan kecepatan dan efisiensi di lapangan. Kemudian di sini ada keuntungan segmentasi geoposisi. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, efisiensi sumber daya, yang mana segmentasi memungkinkan efisiensi sumber daya dengan memprioritaskan area kritis seperti yang saya bilang tadi. Mana wilayah yang terdampak lebih besar, di situ lebih diprioritaskan. Kemudian ada prediksi area terdampak, yaitu mampu memprediksi area terdampak di masa depan, membantu perencanaan mitigasi. Di sini kita dapat atau secara garis besar kedepannya yang mana nih wilayah dengan penggunaan geoposisi kita dapat melihat atau meramal atau memprediksi kedepannya bagian mana nih yang akan terdampak bencana tersebut. Nah, kesimpulan, segmentasi wilayah berbasis geoposisi terbukti efektif dalam menganalisis dampak bencana. Metode ini memberikan wawasan mendalam untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Tim respons dapat memanfaatkan hasil segmentasi untuk merespons secara lebih cepat dan efisien. Nah, di sini kesimpulannya, geoposisi terbukti efektif dalam pemetaan bencana atau menganalisis dampak bencana. Metode ini memberikan kita ilmu mendalam tentang pengambilan keputusan, yang mana yang lebih duluan gitu. Misal ada wilayah yang lebih terdampak, maka wilayah tersebut yang duluan kita salurkan bantuan begitu. Kita tahu yang mana wilayah yang lebih terdampak, yang mana wilayah yang mana yang lebih parah bencananya, yang mana yang masih bisa dihandle dulu. Yang apabila yang misalnya kayak tadi yang wilayah merah itu akan segera kita lakukan tindakan pemberian bantuan begitu. Kemudian hasil segmentasi untuk merespon secara lebih cepat dan efisien. Nah, mungkin hanya itu, kurang lebihnya begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kurang lebih tentang secara garis besar ini adalah tentang geoposisi atau pemetaan.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan ilmu dan memberikan wadah kepada kami untuk belajar di mata kuliah kolokium ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.